إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan janji Allah akan memberikan maghfirah dan ajrun azim kepada para hambanya. Maghfirah artinya keampunan, ajrun azim pahala yang besar. Dan kesuksesan seseorang di akhirat adalah dengan meraih keampunan dari Allah, maghfirah. Itulah kesuksesan yang hakiki. Nah, di dalam salah satu ayat Allah Ta'ala menyebutkan secara rinci siapa saja yang akan Allah janjikan bagi mereka maghfirah dan ajrul azim itu. Ayat itu ada di dalam suratul Ahzab ayat 35. Menurut riwayat, ketika Ummu Salamah, ibunda kaum mukminin, Ummul Mukminin, pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang lelaki, tetapi tidak banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perempuan." Kemudian setelah itu Allah pun menurunkan ayat 35 ini. Mari kita dengar. Allah berfirman, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dhakirina Allah katsiran wal dhakirat أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما." Sesungguhnya muslimin muslimat, mukminin mukminat, qanitin qanitat, laki-laki yang tetap dalam ketaatan kepada Allah, dan perempuan, laki-laki yang jujur dan perempuan, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, laki-laki yang suka bersedekah dan perempuan, laki-laki yang berpuasa dan perempuan, laki-laki yang menjaga kemaluannya dan perempuan, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan. Allah menyiapkan untuk mereka maghfirah dan ajrun azim. Jadi detail di situ, setiap item Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan. Kemudian sifat-sifat itu kalau kita hitung ada 10. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, sabirin sabirat, khashi'in khashi'at,
mutasaddiqin, mutasaddiqat, shaimin, shaimat, hafizina furujahum wal hafizat, zakirin Allah katsiran wal zakirat. Yang tadi kalau kita dengar artinya, sifat-sifat itu kalau di dalam bulan Ramadan ini bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Ini yang menarik. Semua sifat-sifat itu di bulan Ramadan bisa dilakukan. Mulai kita lihat muslimin muslimat, insyaallah mukminin mukminat juga tetap dalam kepatuhan. Orang-orang yang berpuasa tetap dalam kepatuhan kepada Allah, ketaatan. Jujur, orang-orang yang berpuasa jujur. Orang-orang yang berpuasa sabar, karena puasa itu sendiri mendidik untuk sabar. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang berpuasa akan terasa lebih khusyuk daripada tidak berpuasa. Suka bersedekah, orang-orang yang berpuasa sangat suka bersedekah. Shaimin, shaimat, memang mereka sedang berpuasa. Hafizin, hafizat, orang-orang yang berpuasa menjaga, memelihara kehormatannya. Tidak ada di antara mereka di bulan puasa ini yang melakukan perbuatan seksual secara haram. Zakirin Allah katsiran wa dzakirat, orang-orang yang berpuasa banyak mengingat Allah. Jadi cukup menarik, semua sifat ini di dalam bulan Ramadan bisa diperankan, bisa dilaksanakan. Akan tetapi di luar Ramadan belum tentu. Mungkin 8, mungkin 9, tetapi mungkin lebih sedikit dari itu. Nah, jadi oleh karenanya di dalam Ramadan ini kita berlomba-lomba memasukkan diri di dalam sifat-sifat yang dijanjikan oleh Allah ini. Seperti qanitin qanitat, tetap dalam ketaatan, jujur, sabar, khusyuk, suka bersedekah, berpuasa, menjaga kemaluan, dan banyak mengingat Allah Ta'ala. Dalam ayat ini disebutkan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Artinya secara bersamaan kata-kata muslim dan mukmin itu disebutkan. Apabila salah satu saja disebutkan, sesungguhnya itu sudah mencakup kedua-duanya. Kalau disebut muslim, itu sudah mencakup mukmin. Kalau disebut mukmin, itu sudah mencakup muslim. Tetapi ketika disebutkan dua-duanya, maka arti muslim dan mukmin itu bisa dibedakan, punya makna sendiri. Apa arti muslimin muslimat? Orang-orang yang secara zahir tampaknya muslim, secara zahir melaksanakan kewajiban salat Jumat, bersedekah, bahkan pergi umrah, itu secara zahir. Tetapi mukminin tidak cukup secara zahir, karena iman ada di dalam hati. Orang-orang yang mengerjakan ajaran Islam secara zahir belum tentu mukmin di mata Allah. Nah, ini harus kita waspadai. Pengamalan Islam secara zahir tidak otomatis menunjukkan seseorang itu mukmin di mata Allah, karena yang tahu isi hati manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi dahulu pun ada golongan yang kita kenal namanya munafiqun. Secara zahir mereka ini mengerjakan Islam secara zahir, datang ke masjid Nabi, menghadiri solat Jumat, solat di belakang Rasulullah, bahkan ikut juga berjihad di baris paling belakang, bermalas-malas. Tetapi ternyata mereka dikabarkan munafik. Jadi tidak semuanya muslim itu mukmin, tetapi setiap mukmin sudah pasti muslim. Tidak setiap muslim itu mukmin. Belum tentu setiap muslim itu dianggap beriman dari kacamata Allah.
Karena urusan iman adalah urusan di dalam hati. Ada orang-orang yang menampakkan dirinya seperti seorang muslim, tetapi pada hakikatnya dia tidak memiliki keberpihakan kepada Islam. Dia tidak mengimani Islam, dia tidak loyal kepada Islam. Bahkan sesekali nampak penolakannya kepada Islam, ketidaksetujuannya kepada Islam. Nah, inilah yang disebut munafiqun itu. Secara zahir di mata manusia dia digolongkan muslim. Kalau mati dikuburkan di pemakaman muslim, disolatkan solat jenazah. Tetapi hanya Allah yang tahu apabila benar dia seorang yang beriman, meyakini Islam, atau sebenarnya dia tidak mengimani Islam secara utuh. Kemudian yang berikutnya kata Allah, qanitina wal qanitat, orang-orang yang tetap dalam ketaatan. Jadi orang-orang yang taat dalam ketaatan ini termasuk yang dijanjikan dijanjikan Allah Ta'ala akan mendapatkan keampunan dan ajrun azim. Karena sifat taat itu sendiri bukan sederhana. Taat itu sendiri memerlukan pengorbanan. Orang-orang yang taat sering dibuli, orang-orang yang taat sering diejek, diolok-olok. Lalu ketika dia menunjukkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, tulus ikhlas dalam hatinya, maka Allah balas dengan maghfirah dan ajrun azim. Kemudian orang-orang yang jujur. Islam adalah agama yang menanamkan kejujuran. Dahulu di zaman Nabi SAW, para sahabat tidak pernah berbohong dan tidak tahu apa itu bohong. Ada sebuah pernyataan dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dari Abdullah bin Umar, kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nakdzib wa la na'rif mal kadzib. Kami dulu hidup di zaman Nabi tidak pernah berdusta dan tidak tahu apa itu dusta. Jadi sampai sebegitunya dahulu antara kejujuran melekat di hati setiap muslim. Namun zaman berubah, dusta, bohong menjadi suatu hal yang biasa. Berbohong mungkin secara terang-terangan berbohong. Jadi apabila berbohong itu sudah menjadi kebiasaan, ini sudah menunjukkan bahwa masyarakat itu sebenarnya sudah rusak. Kemudian sabirin was sabirat, orang-orang yang sabar. Artinya Islam mengajarkan umatnya agar memiliki sifat sabar. Sabar menerima cobaan, ujian, laki-laki dan perempuan. Dan cobaan itu banyak sekali, bahkan beragam. Lain orang, lain ujiannya, lain cobaannya. Maka orang-orang yang sabar, karena kesabarannya itu Allah ganti dengan maghfirah dan ajrun azim. Kemudian khashi'in wal khashi'at, khusyuk. Khusyuk memang sering diartikan sebuah sikap fokus tertuju kepada Allah dalam beribadah. Apakah itu namanya salat? Mungkin di luar salat juga diperlukan khusyuk. Nah, jadi orang mukmin itu kalau mengingat Allah itu khusyuk. Dalam ibadahnya mereka itu khusyuk. Artinya mereka itu hanya fokus memikirkan Allah Ta'ala. Jadi pikirannya tidak bercabang ke sana kemari. Kemudian orang-orang yang suka bersedekah, seperti kita katakan tadi, di dalam Ramadan ini memang semangat bersedekah itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi semangat bersedekah. Kemudian shaimin was shaimat, orang-orang yang berpuasa, alhamdulillah. Kemudian hafizina wal hafizat, memelihara kemaluan. Di zaman fitnah ini, memelihara kemaluan itu suatu hal yang berat. Oleh karenanya Allah membalas
mereka yang bisa menjaga kemaluan itu dengan maghfirah dan ajrun azim di akhirat. Dan yang terakhir, orang-orang yang banyak mengingat Allah Ta'ala, memanfaatkan setiap waktu dan keadaan untuk berzikir, baik secara lisan ataupun secara qalb. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Setelah mengetahui sifat-sifat ini, kita berusaha untuk memasukkan diri ke dalam sifat yang 10 itu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.